Halo semuanya, selamat malam. Balik lagi bareng gue Beni Ramadhani. Jadi di konten kali ini gue ingin membahas tentang konten yang lagi viral-viralnya ya kan, yang lagi trending banget nih di kalangan anak motor, mocil maupun moge pasti tahu berita ini. Sebenarnya gue bikin ini konten agak nekat sih, tapi ya mau gimana. Karena lagi tren soalnya kan, jadi gue pengen apa ya, pengen berpandangan aja sih terhadap terhadap konten yang lagi trending ini, dan juga memberikan pandangan aspirasi gue terhadap apa yang terjadi di kalangan roda 2, khususnya yang anak motor kayak kita-kita gitu kan, yang sering sunmori, night ride, pasti tahu berita ini. Singkat cerita, kontennya itu adalah konten moge balap liar cuy. Konten moge balap liar yang terjadi di Senayan City, depan Senayan City. Jadi untuk awal-awal gue pengen ngejelasin di Senayan City-nya dulu ya. Senayan City itu tepatnya di Asaf, Jalan Asia Afrika, memang suka terjadi mobil kebut-kebutan di sana, dan bisa dibilang drag race lah, drag race mobil gitu. Nah kebetulan kemarin itu ada influencer 2 orang naik moge start di sana gitu. Nah habis itu videonya sempet viral di minggu-minggu belakangan ini. Video ini tuh masalahnya ditentang ada berbagai influencer juga, yang dimana gue juga follow mereka gitu. Jadi si pengendara moge yang di Sensi itu gue follow karena memang dia orangnya humble, baik dan gak sombong, dan dia punya tagline berteman dengan siapa aja. Itu menurut gue keren sih gitu. Nah yang kedua, yang mempermasalahkan tentang balap liar gitu ya. Nah itu gue juga follow orangnya, yang dimana gue sangat suka pembawaan dia ketika dia membawakan konten dengan gaya belak-belakannya cuy, dengan gaya yang ceplas-ceplosnya, itu gue suka banget. Nah kayak gitu. Jadi masing-masing dari influencer ini gue follow udah lama banget, bahkan sebelum gue punya channel YouTube. Gue ngikutin mereka udah lama banget deh pokoknya. Nah terus yang dipermasalahkan itu kan balap liarnya ya. Jadi gue pengen kasih pandangan terhadap balap liar karena gini. Gue takut salah ngomong nih cuy masalahnya. Gini, setahu gue gini, definisi balap liar itu sebenarnya apa sih gitu ya kan. Kalau menurut gue definisi balap liar adalah, dari kata-kata pertamanya itu adalah balap, yang dimana balapan itu pasti ada yang juara dan juga memenangkan hadiah. Setahu gue itu sih, kita ikut balapan liar. Balapan gitu ya, bukan balapan liar. Nah, balapan liar itu kalau misalkan gue lihat dari kacamata gue gitu ya, itu ya orang kebanyakan di Indonesia, kebanyakan itu bukan balap sirkuit tapi balap drag race. Nah di balap drag race ini memperebutkan juara satu, iya jelas, dan kedua memperebutkan taruhannya. Oh ya, sebelum gue lebih lanjut, gue nggak pro balap liar ya. Jadi catat dulu nih, gue nggak, sangat tidak pro balap liar. Karena memang gue dan Saritem itu gue nggak pernah main balap liar yang dimana gue taruhan di situ dan gue memenangkan dari taruhan tersebut, gue nggak pernah. Karena emang dasarnya gue nggak suka judi gitu loh. Jadi ya gue nggak seperti itu. Bukan tipikal orang yang suka main balap liar dan memenangkan sesuatu. Catat tuh ya. Nah kalau misalkan balap liar, mereka berdua balap liar, ya itu balik lagi ke masing-masing dari kalian melihatnya seperti apa. Kalau dari sisi gua, itu gua ngelihat mereka berdua hanya ingin show off, hanya ingin pamer. Itu aja sih, selebihnya nggak ada taruhan, nggak ada apa. Selebihnya gua nggak dari kacamata gua ya. Gua melihat mereka berdua itu hanya ingin pamer dan show off aja. Setelah itu udah selesai, nggak ada embel-embel diulang atau cari lawan yang berbeda-beda gitu. Terus kalau ditanya salah apa enggak, yes, salah. Dan menurut gua kalau dibilang ngeblok pengguna jalan lain itu udah salah banget. Tapi kalau misalkan dibilang balap liar, ya menurut gua
nggak ini sih, nggak balap liar lah jatuhnya, emang cuman mereka mau show off iseng-iseng aja sih sebenarnya. Ini terserah sih, mau kalian debat di kolom komentar juga nggak masalah, yang penting ini pandangan gue. Yang terjadi di sana mungkin ya memang mencerminkan balap liar gitu loh, tapi secara kalau misalkan kita lihat dari video tersebut, menurut gue itu hanya ajang show off yang dimana cuman iseng-iseng aja. Dibilang melanggar ya tetap melanggar, tapi alasan utamanya itu ya mereka mau pamer, moge-moge start di sana gitu. Terus juga ada kejadian yang dimana teman salah satu influencer tersebut yang motornya Arwan ya kalau nggak salah itu, pokoknya kan ada Panigale sama Arwan. Nah yang Arwannya ini katanya, Arwan apa Gesek sih gue lupa deh, pokoknya di antara dua itu. Gue soalnya lihat videonya yang jadi yang gue perhatiin banget adalah Panigale, si influencer tersebut gitu loh. Jadi yang sebelahnya temennya gue nggak ngeliat. Nah temennya juga tuh ada kisah gitu loh, ada track record yang dimana dia ngegeber balap mobil di daerah Jalan Asia Afrika. Nah kalau misalkan dia kemarin ikut juga kayak begitu ya, itu sama aja ngejilat udah sendiri sih. Jadi ya lu waktu kemarin geber-geber, gue nggak tahu intention tuh niat, gue nggak tahu niat lu apa ngegeber-geber, entah lu menyapa atau lu geber-geber lu pengen lewat, gue nggak tahu, karena di Indonesia kultur geber-geber itu udah pasti nggak sopan cuy, kecuali kalau misalkan kita lihat di Brazil atau di Amerika gitu ya, itu ya geber-geber ya kita memang show off, kita punya mesin gitu loh. Cuman kalau di Indonesia konotasi geber-geber itu udah nggak sopan gitu. Kalau gue ya, gue digeber pun gue merasa tidak sopan terhadap pengendara motor lain gitu contohnya. Nah si pengendara yang teman influencer ini sempat ngegeber-geber pas mobil lagi mau start di Jalan Asia Afrika, dan dia nggak lama kemudian dia melakukan hal yang sama kayak mobil-mobil tersebut dan start juga di lokasi yang nggak jauh dari situ gitu loh. Itu menurut gua suatu blunder sih cuy, lu harus kasih statement sih ke orang-orang. Ya pokoknya dari situ ya gimana ya, soalnya dia ngegeber-geber mobil lagi pengen start, dan sedangkan dia start nutupin jalan mobil, ya udah selesai sih menurut gue. Selanjutnya topik yang pengen gue bahas adalah gue mau merepresent tuh adalah apa ya, gue mau menyuarakan tentang mocil-mocil, karena gue juga pengguna motor 165 cc ya kan, Saritem bore up. Jadi gue mau menyuarakan tentang balap liar yang terjadi di Jakarta maupun di Indonesia. Kenapa bisa terjadi segini banyaknya gitu loh, segini besarnya balap liar yang terjadi di Jakarta maupun di Indonesia gitu. Menurut gue faktor yang pertama adalah anak-anak sekolah SMA pada nggak masuk sekolah, pada sekolahnya online. Jadi mereka malam-malam lebih bebas, lebih nggak ada tuntutan untuk masuk pagi, untuk masuk sekolah gitu. Itu pertama sih, karena balapan liar didominasi oleh anak-anak SMA tanggung yang baru main motor. Aerox contohnya, Matic, Satria FU juga banyak. Pokoknya anak-anak sekolah yang baru kenal motor gitu loh, dan juga mereka itu nggak ada tuntutan bangun pagi, balik lagi ke sana. Jadi kalau misalkan mereka sekolah masuk kan biasa pagi gitu. Nah kalau misalkan dia sekolah online kan kayak ya udah gampang lah, sekolah mah tinggal di rumah gitu loh, buka laptop di kamar juga sekolah gitu ya kan. Kayak zaman gue homeschooling, gue homeschooling, gue masuk tetap homeschooling. Enggak, gue homeschooling juga masuk kok. Ya jadi kayak gitu contohnya, itu faktor yang pertama adalah anak SMA. Yang kedua, menurut gue sarana sirkuit yang minim di Indonesia bahkan nggak ada sih menurut gue. Di daerah-daerah Jawa banyak, cuman kalau di Jakarta sirkuit ya setahu gue sirkuit bisa cuman ke Sentul doang gitu loh. Ke Sentul lagi juga itu Sentul bayarnya mahal, maupun Sentul kecil mau Sentul gede. Ada juga event Sera itu eventnya juga cuman hari-hari tertentu doang dan nggak setiap hari gitu. Jadi yang kedua itu adalah faktor sarana sirkuit sih. Sayang cuy, di Indonesia tuh banyak pembalap-pembalap bertalenta yang mainnya liaran dan juga nggak safety gitu loh. Nah maka dari itu menurut gua Indonesia nih di bagian
racingnya gitu, racing apa ya menyebutnya tuh, bagian balap membalap lah pokoknya istilahnya. Coba tolong diwadahi gitu loh, diwadahi dari pemerintah. Ini peluangnya besar, soalnya peluangnya gede banget, dan juga minatnya besar cuy. Di Indonesia tuh balap-balap minatnya besar banget. Dari yang bocah-bocah tanggung sampai seumuran gue itu banyak banget yang suka main kebut-kebutan di jalan. Dan sayang kalau misalkan di setiap kota-kota besar nggak disediain sirkuit. Gue bilang di sini kayak nggak harus sirkuit yang gede dan bertaraf internasional, enggak. Sediain aja sirkuit drag yang panjang lintasannya 700 meter. 201 buat drag motor, 402 buat mobil, sisanya untuk braking pointnya kan, buat ngerem-ngeremnya. Iyalah, Jakarta gede kali cuy, buat nyediain sirkuit drag sepanjang itu kayaknya mungkin nggak makan tempat gitu kan, cuma beberapa hektar aja, nggak nyampe ratusan hektar kali bikin kayak gituan. Paling cuma puluhan doang gitu kan. Dan pemerintah pun juga pasti sanggup gitu loh menurut gue. Kita bayar pajak cuy, kita bayar pajak. Nah, untuk kaum mocil ya kan. Karena gue pakai mocil. Kalau moge sih kayak orang udah punya banyak duit ya nggak sih kalau untuk moge ya kan. Kalau moge ya harusnya memang main di sirkuit sih, karena kalau main di jalan raya, kebut-kebutan jalan raya bahaya. Yang pertama kan moge powernya gede banget cuy, asli. Gue udah pernah ngerasain gini-gini, walaupun motor gue cuma Satria Evo, gue udah pernah ngerasain moge cuy. Diavel yang 1200 cc tuh pernah gue cobain, dan bener-bener powernya gede banget, gila. Kalau main di tempat-tempat kayak jalan raya gitu tuh bahaya, makanya harus disediakan sirkuit gitu loh. Ya sirkuit drag lah contohnya kayak tadi. Nggak perlu yang sirkuit muter-muter kayak di Sentul, nggak perlu. Kita tuh sebagai anak motor nih kan. Kita sebagai anak motor ya, kalau cuman pengen ngebutnya di lurusan nih, kenapa nggak disediain tempat buat ngedrag aja gitu loh, ngedrag race. Dan juga bayarnya juga jangan mahal-mahal gitu kan. Ini cuman sirkuit drag race yang dimana kalangan bawah sampai kalangan atas bisa masuk gitu, tapi diutamakan, diprioritaskan hanya untuk kalangan bawah, karena kebanyakan orang yang balap liar itu dari kalangan bawah cuy sampai kalangan menengah. Gue bicara ini sesuai fakta karena teman-teman gue seperti itu gitu loh. Karena teman-teman gue seperti itu. Kenapa mereka nggak balap resmi? Satu, karena memang mahal yang pertama, dan standarnya memang tinggi. Yang kedua adalah hadiahnya yang kecil gitu. Jadi kenapa enggak untuk nyeting doang itu disediain sirkuit cuy. Solusinya udah paling beres, disediain sirkuit, udah sirkuit drag aja, nggak usah perlu sirkuit yang kayak di Sentul gitu. Kayak di Surabaya di sirkuit Bung Tomo itu keren banget cuy. Gue pengen kapan-kapan ke sana. Terus juga ada di mana tuh namanya tuh, Subang, sirkuit Subang itu juga keren. Terus yang di Marido tuh, yang di Kalimantan, cuman satu sih kekurangannya, maintenance aja gitu loh. Kalau misalkan memang itu punya swasta, ya tolong sirkuitnya di maintenance dengan rapi dan bagus. Sayang cuy, bibit-bibit di Indonesia itu bagus-bagus. Mereka punya mental juara pada tinggi-tinggi cuy. Jadi jangan mau kalah sama negara tetangga kayak Malaysia. Contohnya Malaysia tuh pembalapnya pada gila-gila loh. Terus juga Thailand, dragnya juga kencang-kencang banget. Balik ke urusan moge yang lagi viral saat ini ya. Gua harap kedua influencer dan kelompok-kelompoknya segera diselesaikan masalahnya. Mungkin by the time ini video diupload udah selesai sih masalahnya. Jadi nggak ada apa ya, ya ini hanya motor gitu lah, hanya urusan motor ya. Kalau misalkan berbuat salah ya minta maaf, nggak usah ada klarifikasi. Gue ngeliat klarifikasi kok misalkan salah ya minta maaf aja gitu loh, dan saling memaafkan, itu yang paling penting. Kalau misalkan klarifikasi ya elah anjir, gue paling benci banget misalkan ada gue klarifikasi nih, gue nggak ini, gue segala macem. Kalau nggak cukup bukti tuh klarifikasi percuma cuy. Ya kritik boleh, cuman jangan sampai berlarut-larut kayak menciptakan dua kubu, menjelek-jelekan satu sama lain. Itu menurut gue jangan deh. Jadi sekali lagi untuk influencer besar di luar sana ya, gue mohon cepat-cepat lah memperbaiki hubungan masing-masing, dan juga saling rangkul satu sama lain. Itu adain event-event lagi dan bikin anak-anak motor Indonesia jadi bersatu kembali cuy. Itu aja dari gue. Gue bikin konten nekat banget ya.
Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video-video gua. Gue Bani Ramadhani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.